Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali berjumpa kembali dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan semoga anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat, dan dalam keberkahan selalu. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik yang siap untuk dibacakan ya. Dan ini dia bukunya. Tara. Wah, ada gambarnya. Cantik sekali ya, dua anak perempuan. Wow, cantik-cantik ini. Tentu seperti anak-anak ya, cantik-cantik. Dan sampulnya berwarna hijau. Wow, sepertinya di taman bunga. Yuk kita buka bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, mawar, melati, semuanya indah. Mawar, melati, semuanya indah. Wah, seperti lagu ya. Baik anak-anak hebat, buku yang berjudul Mawar, Melati, Semuanya Indah, penulisnya adalah Kakak Sabir dan ilustratornya adalah Kakak Awaliyah M. Dan buku ini masuk dalam jenjang B3. Tentu saja buku keren ini diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Terima kasih, bukunya sangat bermanfaat. Dan kita baca basmalah bersama-sama ya, agar anak-anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari buku yang dibacakan oleh Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Mawar, melati, semuanya indah. Sejak kecelakaan bulan lalu, Mawar hanya berteman dengan buku. Dia malu ke sekolah dengan kursi roda. Teman-temannya datang bergantian membujuk. Namun Mawar tetap tidak mau ke sekolah. Itu siapa ya? Apa ada tetangga baru? Anak itu mendongak ke arah Mawar. Dia tersenyum kepada Mawar. "Kamu siapa?" teriak Mawar. Anak itu tidak menjawab. Senyumnya malah makin lebar, seolah mengejek Mawar. "Siapa namamu?" teriaknya lagi. Mawar kecewa karena anak itu tidak menjawab pertanyaannya. Dunia Mawar sangat sunyi. Tidak ada teman bermain, tidak pergi kemana-mana selain kamar dan balkon. Anak misterius itu menjadi teman Mawar dari jauh. Hanya bertatapan dan tersenyum ketika
saling melihat, tak bisa saling menyapa, apalagi bermain bersama. Hai, saya Mawar. Nama kamu siapa? Teriak Mawar. Mawar mencoba kembali menyapa anak misterius itu. Lagi-lagi dia hanya tersenyum, seolah enggan berteman. Lalu dia melengos dan masuk ke dalam rumah. Mawar kembali ke kamar. Cahaya di wajahnya makin pudar. Bahkan anak misterius itu pun tidak mau berteman denganku. Kata hatinya menangis. Mawar memandang wajahnya di cermin. Wajahnya makin buram. Dadanya terasa sangat sesak. Perlahan air matanya tumpah. Saya rindu teman-teman, Bu. Ucapnya terisak. Ibu memeluk Mawar yang masih duduk di kursi roda. Pasti teman-teman kamu juga merindukanmu, Nak. Ibu berusaha menenangkan Mawar. Oh iya, ada titipan hadiah dari tetangga depan rumah kita. Namanya Melati, kata ibu sambil menyodorkan kertas yang digulung pita. Hadiah? Mawar membukanya dengan penasaran. Ternyata isinya adalah lukisan yang sangat indah. Di bawahnya tertulis nama Melati sebagai pelukisnya. Jadi namanya Melati. Dia jago gambar. Dia mau mengajari aku menggambar tidak ya? Saya boleh kan belajar menggambar dengan dia, Bu? Tanya Mawar dengan penuh semangat. Ibu mengangguk senang. Mawar sudah siap dengan pensil, krayon, dan alat gambar lainnya. Namun dia masih khawatir jika Melati tidak mau berteman dengannya. Semoga Melati benar-benar anak yang baik, harapnya. Melati datang dengan senyum dan salam. Hai, nama saya Melati, ucapnya saat Mawar menyambut uluran tangannya. Sesuai harapannya, Melati sangat baik dan mau berteman dengannya. Dia bahkan dengan senang hati mengajari Mawar menggambar. Oh iya, kamu bersekolah di mana? Di SD Impres kelas 4A. Mawar mengerutkan kening dan keheranan. Wah, kita satu sekolah.
Rasanya saya tidak pernah lihat kamu. Saya baru masuk, belum sebulan. Kok kamu tidak pernah ke sekolah? Saya malu ke sekolah dengan kursi roda, ucap Mawar sedih. Teman-teman selalu cerita tentang kamu. Saya baru tahu kalau kamu ternyata yang diceritakan selama ini. Gambar mereka sudah selesai. Mawar sedikit kecewa melihat gambarnya yang tidak sebagus Melati. Sepertinya saya tidak berbakat, ucap Mawar sedih. Waktu saya masih belajar menggambar, gambar saya jauh lebih jelek dari itu. Mawar tersenyum mendengar kalimat Melati. Sebenarnya saya lebih suka menulis. Mawar mengambil beberapa lembaran kertas berisi cerpen yang dia tulis. Dia memperlihatkan pada Melati. Baru membaca setengah halaman, Melati sudah suka dengan tulisan Mawar. Akhirnya Mawar bersedia ke sekolah hari ini. Rasa percaya dirinya tumbuh kembali setelah berteman dengan Melati. Sebenarnya masih ada keraguan di hati Mawar. Namun dia terus menyemangati diri untuk tidak mundur. Apalagi ada Melati yang akan menemaninya di sekolah. Saat tiba di sekolah, Melati turun lebih dulu dari mobil. Teman-teman Mawar sudah menjemput. Bu Sukma, wali kelasnya, juga datang. Mawar yang tadinya malu-malu langsung semangat. Sekolah juga bersiap untuk kedatangan Mawar. Dari halaman parkir sampai kelas dibuat jalur khusus pengguna kursi roda. Mawar bisa pergi kemanapun tanpa harus turun dari kursi roda. Teman-teman Mawar juga selalu siap membantu. Ternyata apa yang dikhawatirkan Mawar tidak terjadi. Semua tetap mau berteman dengannya. Pada hari pertama ini, Mawar dan Melati memberikan kejutan pada Bu Sukma. Buku cerita yang dulu mereka buat sudah selesai. Meski hanya dicetak dan dijilid biasa, mereka sangat senang bisa memperlihatkan hasil karyanya. Biaya cetaknya pun dari hasil tabungan. Kalian benar-benar anak yang hebat. Saya baca dulu ya. Teman-teman lain ikut berkerumun ingin melihat buku itu. Bu Sukma akhirnya berdiri di depan papan tulis untuk memperlihatkan buku kumpulan cerpen itu. Jadi cerpen dalam buku ini ditulis Mawar.
Ilustrasinya dibuat oleh Melati. Wah, keren ya, ungkap temannya bergantian. Aduh, keluh Melati kesakitan. Melati terjatuh karena terdorong dari belakang. Dia seperti mencari sesuatu di lantai. Teman-temannya langsung menolong Melati. Maaf ya, aku tidak sengaja, ucap Rani yang tadi mendorongnya. Melati hanya mengangguk. Kamu tidak apa-apa kan? Lanjut Rani. Dia memegang sesuatu yang ternyata sudah rusak. Dia berlari keluar kelas. Melati, kamu tidak apa-apa kan? Mawar mendekatkan kursi rodanya ke Melati. Teman-teman lain mendekat. Melati tampak seperti orang kebingungan. Teman-temannya pun ikut bingung. Melati menangis. Dia seperti sangat ketakutan. Apanya yang sakit, Mel? Tanya Mawar lagi. Melati mengeluarkan sesuatu yang sudah rusak dari saku roknya. Saya tidak bisa lagi mendengar. Mawar dan temannya yang lain keheranan. Alat bantu dengar saya terjatuh saat terdorong tadi. Melati tidak bisa mendengar tanpa alat bantu sejak kelas 1 SD. Tanpa ini saya tidak bisa mendengar. Saya juga harus memperhatikan bibir kalian saat bicara. Maafkan saya ya Mel. Saya benar-benar tidak sengaja, ucap Rani merasa bersalah. Selama ini hanya Bu Guru yang tahu kalau Melati tuli. Bukan karena Melati malu disebut tuli. Dia hanya ingin temannya melihat dia sebagai anak normal. Teman-temannya sangat prihatin pada Melati. Mereka janji akan tetap berteman dengan Melati. Kamu tetap semangat ya. Melati hanya tersenyum. Melati selalu tersenyum ketika Mawar berbincang padanya. Mawar baru paham mengapa Melati dulu tidak merespon teriakannya dari balkon. Bukan karena dia tidak mau berteman, tetapi dia tidak mendengarnya. Mawar merasa berutang budi pada Melati. Melati yang membuat dia semangat untuk kembali sekolah. Terima kasih ya, kamu sudah menyemangati saya untuk kembali ke sekolah. Melati menggeleng, tanda tidak mendengar Mawar. Mawar mengulangi kalimatnya sekali lagi. Setelah kakimu sembuh, kamu tetap jadi teman saya kan? Tentu
Tentu dong, ucap Mawar sambil mengacungkan 2 jempol. Mawar dan Melati keduanya bukan hanya nama bunga, tetapi juga nama 2 sahabat yang saling menjaga. Teman-teman Melati ramai-ramai datang ke UKS saat jam istirahat. Melati merasa tidak sendiri. Dia punya banyak teman. Mawar dan Melati semua indah di hati teman-temannya. Wah, sangat menarik sekali ya cerita dari Mawar dan Melati yang semuanya indah. Dan anak-anakku hebat semuanya. Semoga cerita yang sudah dibacakan oleh Bu Aini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Dan pesan atau hikmah yang dapat kita ambil, nah kita harus saling memberikan support ataupun juga semangat ya kepada teman-teman kita. Dan tentu saja harus terus belajar dan belajar. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan anak-anak yakinlah dengan terus percaya diri pada diri sendiri bahwa Allah menciptakan anak-anak, menciptakan semua makhluk ya, semua manusia terlahir dengan segala keunikan dan juga keistimewaannya masing-masing. Maka tetaplah semangat untuk terus belajar dan terus berkarya. Dan di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.